Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah peradaban Islam Bapak Munif Solehan MPA yang telah memberi kesempatan pada kelompok 4 terkait dengan peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Sedikit mengulas tentang peradaban Islam pada dinasti Turki Utsmani yang menjadi peletak imperium terakhir pada masa umat Islam mengalami kemajuannya. Dinasti Turki Utsmani menurut banyak sejarawan sezaman tidak jelas pada tahun berapa ia lahir. Akan tetapi Hebers Adam Gibbons dalam bukunya Jejak Awal Khilafah Utsmani menyebutkan bahwa pada sekitar abad ke-14 lahirlah dinasti Turki Utsmani. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pemaparan dari para narasumber yang akan membacakan materi pada kesempatan kali ini. Narasumber yang pertama, Roisul Hasan Afriyadi. Embun pagi, bunga menguntum, surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan assalamualaikum untuk kalian yang selalu di hati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah terbentuknya Turki Utsmani. Sejarah Turki Utsmani dimulai dengan peristiwa agung yang notabene-nya menunjukkan kepahlawanan dan kesatriaan mereka. Bangsa Turki Utsmani berasal dari keluarga Kobi, salah satu kabilah Al-Ghoz Al-Turki yang mendiami daerah Turkistan. Turki Utsmani merupakan salah satu kabilah kecil di Asia Tengah yang telah dikalahkan oleh Mongol di bawah pimpinan Ertuğrul. Kepala suku Turki Utsmani menyusuri Asia Tengah berdekatan dengan Ankara. Ketika mereka menyaksikan dua kelompok berperang, yaitu Kekaisaran Romawi dengan dinasti Seljuki Rum yang berpusat di Iconium di bawah pimpinan Sultan Alauddin, maka para pemuka kabilah kecil ini tidak punya pilihan lain kecuali melibatkan diri mereka dalam peperangan ini. Oleh karena dorongan naluri mereka berperang demi melindungi pihak yang lemah, sehingga berkat bantuan Ertuğrul dan rombongannya, akhirnya pihak Alauddin berhasil mengalahkan pihak tentara musuh. Setelah Ertuğrul meninggal dunia pada tahun 1281 Masehi dalam usia lebih dari 90 tahun, kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yakni Utsman. Utsman dikenal sebagai pemimpin yang mempunyai keberanian luar biasa untuk mengalahkan kabilah atau dalam setiap melakukan penaklukan. Pada tahun 699 Hijriah atau bertepatan dengan 1299 Masehi, Daulah Seljuki lenyap ditaklukkan oleh pasukan tentara Mongol, dan pada tahun itu Utsman pun segera memproklamasikan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani yang terambil dari namanya sendiri yakni Utsman. Atas pernyataannya itu, maka pembesar Seljuki datang dan membaiat serta memohon perlindungan kepadanya. Begitu juga para pejuang yang menentang kehadiran Mongol, para sufi, sebagian para ulama, dan bangsa Turki sendiri berdatangan untuk membaiatnya. Sehingga
seluruh bekas wilayah Kesultanan Saljuki menjadi wilayah kekuasaan Utsmani, dan seluruh kaum muslimin menyatakan tunduk, patuh, dan memohon perlindungan kepadanya dari kekejaman Mongol. Selanjutnya, sejarah pun mengabadikan dan mencatat bahwa sejak Turki Utsmani tampil di gelanggang politik internasional, tidak ada lagi pasukan tentara Islam yang mengangkat senjata melawan tentara musuh umat Islam Bizantium kecuali hanya tentara Utsmani. Dalam sekian lama kekuasaannya itu, sekitar 625 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan. Sekian dan terima kasih. Dilanjutkan kepada presentator selanjutnya. Narasumber yang kedua, Sitatun. Moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dinasti Turki Utsmani. Awal mula berkembangnya dinasti Turki Utsmani. Awal mula berkembangnya dinasti Turki Utsmani adalah setelah Utsman, putra Atogul, mendawatkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman, dan sejak saat itu ia dapat mencetak mata uang sendiri, dan setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Pruesa pada tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Dengan kekuatan militer yang dimiliki Utsman, menjadi benteng pertahanan bagi para kerajaan-kerajaan kecil dari serangan Mongol. Dengan demikian, secara tidak langsung, mereka mengakui Utsman sebagai penguasa tertinggi. Wafatnya Utsman pada tahun 1326 Masehi. Setelah meninggalnya Utsman pada tahun 1326 Masehi, sehingga putranya Orkan naik tahta pada usia 42 tahun. Pada masa pemerintahan Orkan 1326 hingga 1359 Masehi, Turki Utsmani dapat menaklukkan beberapa daerah. Daerah-daerah yang ditaklukkan Turki Utsmani pada masa pemerintahan Orkan 1326 Masehi hingga 1359 Masehi diantara lain Azmir pada tahun 1327 Masehi, Rawalpindi pada tahun 1330 Masehi, Iskandar pada tahun 1338 Masehi, Ankara 1354 Masehi, dan Gallipoli pada tahun 1356 Masehi. Selain memperluas wilayah dan menaklukkan beberapa daerah, Urkan juga dapat mereformasi dan membentuk 3 pasukan tentara utama, antara lain Sipahi. Tentara reguler merupakan tentara yang mendapatkan gaji setiap bulan. Tentara Hazeb atau tentara irregular, tentara yang mendapatkan gaji saat mendapatkan rampasan perang atau mal al-ghanimah. Jenisari, tentara yang direkrut pada umur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dan disiplin yang kuat. Kepemimpinan Murad I 1359 Masehi hingga 1389 Masehi. Daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan antara lain Adrianopol, Macedonia, Bulgaria, Serbia, dan Asia Kecil. Namun yang paling monumental adalah penaklukan di Kosovo pada tahun 1389 Masehi. Perluasan daerah. Selain menetapkan keamanan dalam negeri, ia juga melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan yang baru. Di antara tiga pemimpin di atas, masih banyak pemimpin-pemimpin yang berjasa mengembangkan dinasti Turki Utsmani. Narasumber yang ketiga, Andini Apriliani. Fase kemajuan Turki Utsmani. Nah, dalam suatu kemajuan tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan Turki Utsmani. Di antaranya, yang pertama, mereka memiliki semangat yang tinggi dan juga berjiwa besar.
Selain itu, mereka memiliki kekuatan militer yang besar dan juga tangguh. Selanjutnya, letak kerajaan Turki Utsmani yang strategis yaitu kota Konstantinopel yang berada di titik temu antara Asia dan juga Eropa. Selanjutnya, keberanian, ketangguhan, dan kepandaian taktik yang dilakukan oleh para penguasa Turki Utsmani dan juga terjadinya hubungan baik dengan rakyat kecil. Kemajuan yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang kemiliteran dan juga pemerintahan. Dengan dibentuknya kesatuan militer yang disebut Jenisari atau Inkisyariah. Nah, kesatuan militer ini tidak hanya berisi prajurit-prajurit muslim, melainkan juga prajurit-prajurit non-muslim yang mana mereka diasramakan dan juga dibimbing dalam nuansa keislaman. Kesatuan militernya yang sanggup bertempur di mana saja dan kapan saja menjadikan faktor keberhasilan ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Selanjutnya yaitu membentuk struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja. Turki Utsmani, raja atau sultan adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang dibantu oleh Sadar al-Azam atau Perdana Menteri yang membawahi pasha atau gubernur dan juga awaliya atau bupati. Dengan dibentuknya struktur pemerintahan yang baik akan berdampak terhadap kemajuan dan juga jaringan pemerintahan yang teratur. Selain itu, dibuatnya undang-undang atau konun pada masa Sulaiman I yang diberi nama Multaqo al-Abhur yang mengatur urusan pemerintahan bagi kerajaan Turki Utsmani. Undang-undang ini dijadikan pegangan hukum oleh kerajaan Turki Utsmani sampai pada reformasi abad ke-19. Kemajuan yang kedua yaitu kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan juga budaya. Kebudayaan kerajaan Turki Utsmani merupakan perpaduan tiga ragam kebudayaan yaitu Persia, Bizantium, dan juga Arab. Nah, dari kebudayaan Persia, mereka mengambil ajaran-ajaran etika dan tata krama dalam istana raja. Sedangkan dari Bizantium, mereka menyerap tentang organisasi pemerintahan dan juga kemiliteran. Adapun ajaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, keilmuan, serta huruf diambil dari bangsa Arab. Sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan, kerajaan Turki Utsmani tidak begitu menonjol sebab mereka lebih fokus pada kegiatan militernya. Sehingga dalam khazanah intelektual Islam tidak terdapat ilmuwan yang terkemuka dari kerajaan ini. Kemajuan yang ketiga yaitu kemajuan dalam bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan juga politik. Selain itu juga, masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan pun sangat terikat dengan syariat. Fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku sehingga ajaran tarekat berkembang dan mengalami kemajuan di kerajaan Turki Utsmani. Selain itu, para mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama, sekaligus berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Puncak kemajuan Turki Utsmani itu dicapai pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I atau Sultan Sulaiman Al-Qauni. Akan tetapi, setelah beliau wafat, kemajuan-kemajuan tersebut perlahan mengalami kemunduran. Narasumber yang terakhir, Siti Wasingatur Rohmah. Nah, jika di video sebelumnya telah dijelaskan mengenai fase kemajuan dari kerajaan Turki Utsmani, di video ini saya akan menjelaskan mengenai fase kemunduran dari Turki Utsmani. Nah, adapun ke faktor dari kemajuan kerajaan Turki Utsmani, yang pertama mulai tampak setelah meninggalnya Sulaiman Al-Qaquni tahun 974 Hijriah atau 1566 Masehi. Jadi, puncak kejayaan daripada kerajaan Utsmani ini berada pada masa kekuasaan Sulaiman pertama atau Sulaiman Agung atau lebih dikenal dengan Sulaiman Al-Qaquni. Akan tetapi setelah Sulaiman Al-Qaquni ini wafat, sedikit demi sedikit kerajaan Utsmani ini mengalami kemunduran. Banyak sekali kemunduran yang terjadi, terutama dalam bidang ekonomi
dalam bidang kebudayaan dan dalam bidang militer. Dan yang kedua, karena banyaknya kekacauan karena perebutan kekuasaan. Nah, setelah wafatnya Sulaiman Al-Qaquni ini, terjadilah yang namanya pergantian penguasa. Nah, pergantian penguasa inilah yang menyebabkan kekacauan antara putra-putri dari Sulaiman Al-Qaquni tersebut. Dan yang ketiga, karena kelemahan para penguasa. Nah, para penguasa pengganti dari Sulaiman Al-Qaquni ini sebagian besar itu merupakan orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Dan yang keempat adalah melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani. Nah, melemahnya semangat perjuangan prajurit ini yang mengakibatkan kekalahan ketika menghadapi peperangan, sehingga semakin kuatnya akan kemunduran dari kerajaan Turki Utsmani. Ada faktor lain yang juga mempengaruhi pada kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama yaitu wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Nah, jika dilihat tampaknya para penguasa dari kerajaan Utsmani ini lebih mementingkan pada ekspansi wilayah tanpa memperhatikan pada sistem penataan pemerintahan yang baik. Nah, karena perluasan wilayah ini yang begitu cepat terjadi, yang mengakibatkan pemerintah itu mengalami kesulitan dan mengalami kesulitan dalam administrasi pemerintahan. Hal ini yang mengakibatkan pada wilayah-wilayah yang terpencil atau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat itu lebih mudah direbut oleh musuh, dan sebagian lainnya pada memisahkan diri. Dan yang kedua, karena terjadinya heterogenitas penduduk. Nah, heterogenitas penduduk itu merupakan hasil dari ekspansi wilayah tersebut yang meliputi negara Asia Kecil, Syria, Irak, dan negara lainnya. Nah, dari banyak dan beragamnya penduduk ini, seharusnya suatu kerajaan itu mempunyai sistem administrasi yang baik, yang mumpuni dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Akan tetapi lain halnya dengan kerajaan Utsmani ini. Justru pasca Sulaiman Al-Qaquni ini meninggal atau wafat, sistem pemerintahan itu tidak sebaik dahulu, dan ditambah lagi dengan para penguasa itu yang mempunyai sifat dan kepribadian buruk tersebut. Yang ketiga, karena budaya pungli. Nah, budaya pungli ini adalah budaya yang umum terjadi di kerajaan Utsmani. Budaya pungli tersebut sendiri merupakan setiap jabatan yang hendak diraih oleh seseorang tersebut itu harus membayar atau memberikan sogokan kepada orang yang akan memberi jabatan tersebut. Nah, merajalelanya budaya pungli ini yang mengakibatkan para penguasa ini semakin buruk. Dan yang faktor yang lainnya karena pada pemberontakan tentara Jenisari. Nah, tentara Jenisari ini keberadaannya itu tidak utuh kembali. Karena apa? Karena sistem pemilihannya itu yang tidak lagi berdasarkan pada sistem prestasi, sistem seleksi yang baik, ditambah lagi dengan di dalamnya itu didominasi oleh golongan-golongan tertentu, sehingga mengakibatkan pemberontakan. Yang selanjutnya karena merosotnya ekonomi. Nah, merosotnya ekonomi ini karena terjadinya banyaknya peperangan yang terus-menerus terjadi, sehingga biayanya semakin membengkak, ditambah lagi dengan belanja negara yang besar yang mengakibatkan perekonomian itu merosot. Dan yang terakhir karena terjadinya stagnisasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Telah diketahui sebelumnya bahwa memang kerajaan Utsmani ini kurang baik dalam pengembangan ilmu dan teknologi, karena kerajaan ini lebih mementingkan pada pengembangan
militernya. Nah, karena pengembangan militer yang tidak diimbangi dengan pengembangan ilmu dan teknologi ini yang mengakibatkan kerajaan Utsmani ini sulit menghadapi atau bahkan tidak sanggup lagi menghadapi peperangan ketika menghadapi Eropa yang notabene Eropa itu adalah negara yang maju. Nah, ini adalah gambaran kecil mengenai wilayah kekuasaan dari Turki Utsmani. Sekian dari saya, itulah penjelasan mengenai fase kemunduran dari peradaban Islam masa Utsmani. Sekaligus menutup video ini dari kelompok 4. Kurang lebihnya kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dari beberapa paparan narasumber yang telah kita dengarkan bersama, dapat ditarik kesimpulan bahwa dinasti Turki Utsmani mengalami beberapa kemajuan yang telah disebutkan dan juga mengalami beberapa kemunduran yang sudah disebutkan di akhir. Kemunduran utamanya disebabkan oleh apa yang dinamakan ketidakmampuan seorang pemimpin dalam memimpin kaulanya atau dalam memimpin rakyatnya. Hal itu memang menjadi sebuah realita atau fakta yang tidak bisa ditolak oleh kita semua dalam sejarah Islam. Akan tetapi setidaknya ketika sudah kita mengetahui tentang hal itu, kita sebagai umat Islam pada hari ini harus mampu untuk beradaptasi, harus mampu untuk merekonstruksi hal itu supaya menjadi umat Islam yang lebih baik, menjadi pemimpin yang lebih baik, setidaknya pemimpin bagi diri kita sendiri dan juga pemimpin bagi orang lain. Mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.